Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Suara Kota. Apa kabar pagi hari ini? Seperti biasa ya, kalau jam 10 pagi masih bersama 101,70 FM barengan saya Yuli Suara Kota pagi ini dalam program Klinik Udara. Nah Mitra Suara Kota, hari ini kita kerja bareng dengan Rumah Sakit Umum Daerah Saleh Probolinggo. Kedatangan narasumber kita ada ini dokter spesialis THTKL ya. Kita akan ngobrol bersama Dr. Betty Ariyanti SPTHTKL. Dan kayaknya pas banget ya momennya karena bertepatan dengan Hari Pendengaran Sedunia di bulan Maret ini. Dan Mitra Suara Kota, untuk lebih lengkapnya nanti boleh ya ngobrol sama beliau yang pengen ikutan nimbrung. Bisa telepon di 0335427772, bisa juga kirimkan WA di 0813364600.000. Baik, Mitra Suara Kota, langsung saja saya sapa dokter cantik kita pagi ini. Selamat pagi Dokter Betty. Selamat pagi Mbak Yuli. Iya, dokter, hari ini kayaknya pas banget katanya bulan Maret Hari Pendengaran Sedunia ya dok? Iya, bertepatan dengan Hari Pendengaran Sedunia. Nah mungkin dokter akan awali terlebih dahulu deh. Kenapa ini ngambil materi tentang Hari Pendengaran, nanti mungkin bisa dikaitkan juga dengan banyaknya kasus berkaitan dengan urusan pendengaran ini. Nah, boleh deh nanti bisa dikasih kesempatan juga untuk pendengar bisa berdialog dengan dokter. Sebelumnya kita simak dulu, silakan dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Suara Kota semua. Pada pagi hari ini di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang bisa bermanfaat untuk pendengar semua. Materi yang sehari-hari yang sering kita temui dan yang sering mungkin orang untuk periksa ke dokter ya, Mbak Yulia, adalah masalah pendengaran, yaitu gangguan pendengaran. Saya sampaikan sedikit bahwa gangguan pendengaran itu kan hilangnya kemampuan mendengar bunyi dalam rentang frekuensi normal yang dapat didengar oleh manusia normal ya. Derajatnya bisa ringan sampai berat maupun bisa pada satu telinga ataupun dua telinga. Nah, gangguan pendengaran ini sering dikaitkan dengan masalah tuli. Sebetulnya kalau tuli itu berbeda sedikit dengan gangguan pendengaran, karena kalau gangguan pendengaran bisa ringan sampai sangat berat. Sedangkan kalau tuli itu adalah gangguan pendengaran yang sangat berat. Ya, kalau diukur dengan alat itu bisa lebih dari 90 desibel. Ya. Kemudian penyebabnya gangguan pendengaran ini sebetulnya banyak sekali penyebabnya. Cuman ada beberapa yang menjadi prioritas utama ya di dalam penanggulangan dari gangguan pendengaran. Yang prioritas yang pertama adalah gangguan pendengaran atau yang ketulian dari lahir. Itu yang pertama bawaan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kotoran telinga atau yang disebut dengan istilah medisnya adalah serumen. Yang ketiga adalah gangguan pendengaran akibat bising. Ya. Misalnya pada orang yang bekerja misalnya di pabrik ya, yang berkaitan langsung dengan mesin-mesin pabrik ya. Kemudian yang keempat adalah infeksi telinga. Infeksi telinga misalnya ada keluar cairan dari telinga atau misalnya ada nyeri telinga ya. Yang kelima adalah gangguan pendengaran karena proses degenerasi, faktor usia ini ya, biasanya pada orang tua usia 65 tahun ke atas atau yang istilah medisnya disebut dengan presbikusis. Dan yang terakhir adalah gangguan pendengaran akibat penggunaan obat-obatan. Ada obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran pada kita atau disebut juga dengan ototoksik. Begitu. Iya. Dokter, ini kalau disambungkan dengan
urusan pendengaran ini kadang-kadang suka disepelekan juga ya dokter Iya, ya. betul. Jadi kayaknya baru rasanya kalau udah benar-benar nggak kedengeran apa-apa Iya. baru biasanya cari dokter nih. Iya, betul sekali Pak Yuli. Jadi dokter sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan agar care dengan urusan pendengaran ini? Kita kan bisa menjaga lah paling tidak harus seperti apa? Oke, yang pertama adalah hal yang sangat sepele sebetulnya ya. Telinga kita ini misalnya kemasukan air ya, atau ada rasa tersumbat, udah panik sepertinya ya. Sebetulnya kalau kemasukan air di dalam telinga, selama telinganya airnya biasa ya, bukan direndam kan telinga kita. Iya, itu tidak masalah karena kemampuan telinga kita untuk mengabsorpsi itu ada. Karena di situ juga ada kan kayak sel pori-pori di dalam saluran telinga kita, nggak masalah, nanti hilang sendiri dengan sendirinya. Atau misalnya ada kotoran ya, kalau kotoran telinga, kalau kotorannya selama itu tidak membatu Mbak Yuli, itu ada di dalam tubuh kita itu mekanisme yang normal, itu dia akan keluar sendiri. Dengan mekanisme kita mengunyah, menguap itu akan keluar sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk mengorek telinga kita setiap hari ya, gitu. Iya. Jadi biasa kadang nggak nyaman kali ya dok ya, malah ada yang pakai alat tajam gitu. Iya, betul, itu karena udah kebiasaannya nggak enak. Biasanya orang ada yang setelah habis mandi langsung dikorek telinganya. Akhirnya ada yang misalnya pakai cotton bud ya, cotton budnya ketinggalan di dalam telinga. Iya. Atau kotoran telinganya yang keras malah tambah masuk ke dalam. Akhirnya malah sulit diambil kan, dan sakit, malah jadi infeksi telinga. Gitu ya. Yang kedua itu. Iya, sebenarnya kalau udah gitu gimana dokter? Nah, kalau misalnya sudah keras ya memang perlu penanganan lebih lanjut ya, bisa diperiksakan ke dokter. Kalaupun itu masih lunak, masih di luar, bisa kita cukup membersihkan dengan air hangat ya, membersihkan dengan air hangat pada sisi telinga luar saja, tidak perlu sampai dalam. Ya, karena resikonya lebih berbahaya kalau kotoran telinga itu masuk ke dalam. Itu saja. Kemudian tidak perlu mengorek-ngorek telinga kita setiap hari dengan alat, terutama alat yang tajam juga ya, karena malah menimbulkan luka. Iya, ada yang peniti, ada yang pakai apa lagi ya, paling banyak bulu ayam ya. Bulu ayam iya, atau apa dari kemucing gitu ya. Kalau sudah nggak nemu lagi, dia yang bisa menghilangkan gatalnya lebih tajam lagi, pakai kunci ya. Ada yang pakai peniti. Itu sebenarnya kenapa sih dok? Kadang kok terasa gatal, itu kenapa dok? Iya, terasa gatal mungkin ada kotoran sedikit ya, ada kotoran sedikit yang dia merangsang untuk gatal. Kemudian ada juga misalnya karena faktor alergi, misalnya pas pasiennya waktu ada flu ya. Kemudian ada kadang-kadang pada kasus alergi yang makanan pun bisa gatal di telinga juga. Seperti itu contohnya. Iya, baik. Dokter, boleh kita ngobrol lagi ya dok sebelum, atau dokter ada yang mau disampaikan materinya dulu nih sebelum kita ngobrol lebih jauh, karena beberapa pendengar ini juga sempat mengalami kejadian kayaknya gara-gara apa? Abis korek-korek telinga, abis gitu terasa seperti dunia berputar katanya dokter. Ternyata jadi vertigo. Sambungannya kenapa begitu? Nah, ini sempat ditanyain juga nih dok. Jadi pendengaran itu, gangguan pendengaran itu tidak hanya telinga ada pendengarannya kurang dengar. Efeknya apa maksudnya? Tetapi ada beberapa gejala yang sering kita temui adalah pada gangguan pendengaran. Ada yang pertama memang adalah penurunan pendengaran ya. Kemudian yang kedua ada suara berdenging. Suara berdenging atau ada suara seperti terisi cair, grebek-grebek. Nah, itu ada. Kemudian yang ketiga, keluhan ketiga juga ini paling banyak ya. Terutama yang anak-anak adalah adanya cairan telinga. Cairannya ini bisa kayak encer, kayak ingus ya, atau bisa kental,
atau bisa juga kayak nanah. Kadang-kadang ada juga yang bercampur darah. Gitu. Kemudian yang keempat ada keluhan juga, ini adalah nyeri telinga. Nyeri telinga ini sangat banyak sekali penyebabnya. Bisa juga ada suatu infeksi ya misalnya infeksi pada telinga tengah, kemudian ada kotoran telinga juga bisa menyebabkan nyeri, kemudian ada benjolan di dalam telinga atau misalnya tumor ya, bisa juga karena dikorek-korek itu juga menyebabkan nyeri telinga juga karena menjadikan infeksi juga. Kemudian yang masalah kelima ya, yang bisa menyertai gangguan pendengaran ini adalah rasa berputar ya, vertigo. Ya, vertigo ini perlu diwaspadai juga. Vertigo ini, kenapa? Karena berkaitan juga dengan organ telinga maupun organ lainnya. Jadi kita perlu tahu bahwa organ keseimbangan kita itu salah satunya adalah di dalam telinga ya. Di dalam telinga itu termasuk dalam organ keseimbangan di telinga dalam. Itu yang berhubungan dengan pendengaran juga. Jadi waktu kita perubahan posisi kepala ya, misalnya kita noleh ke kanan, ke kiri, kemudian berubah posisi ke atas, ke bawah, itu dipengaruhi oleh organ-organ pendengaran ya, namanya kanalis semisirkularis ya di dalam telinga dalam kita. Nah, koordinasi telinga ini, keseimbangan di telinga ini juga berhubungan nantinya dengan keseimbangan mata ya, kemudian yang saling berhubungan dan kemudian dengan ekstremitas kita, tangan, kaki, dan juga ke sistem otak kita, pusat kita, ada keseimbangan di otak. Makanya pada waktu kita berjalan, kenapa kita bisa jalannya enak, seimbang ya, karena koordinasi antara telinga, mata, kemudian ekstremitas dan otak bagus ya. Kalau ada gangguan di beberapa salah satu dari sistem organ tersebut, tentu pastinya akan terganggu juga ya. Vertigo ya. Jadi memang benar ya dok ya. Kadang nggak percaya juga ya, masa sih gara-gara korek telinga kok bisa dia jadi pingsan, terasa berputar. Ternyata vertigo itu juga ada hubungannya ya dok betul, ya. Terus kemudian dokter, ini juga yang kadang bikin kita nggak nyaman kalau kita lagi di perjalanan ya dok. Kalau misalnya kita ke Bromo misalnya, kan itu kayaknya kalau udah sampai sana kok jadi sakit telinga gitu ya dok ya. Terus kenapa kok jadi lama baliknya? Jadi kan takut juga ya dok. Kadang seharian, aduh ini harus minum apa? Diminumin anget-anget kok masih tetap nggak balik. Nah, ini gimana dokter? Memang tiap orang itu kan ketahanannya nggak sama. Jadi pada waktu kita naik pesawat atau naik atau pas turunnya kan terjadi perubahan. Tentu saja tubuh kita ini mempunyai mekanisme untuk menyamakan tekanan antara tekanan yang di dalam dengan yang di luar. Pada orang-orang itu yang terjadi gangguan adalah telat atau terjadi gangguan sehingga ada yang bisa langsung balik atau ada yang lama malah jadi komplikasi. Makanya waktu disarankan ya, kalau kita berpergian, kita flu misalnya ya, flu ya kita minum obat flu. Kemudian pada waktu naik atau turun, usahakan kita ada gerakan mengunyah. Itu salah satu terapinya ya dok. Cara ya. Kita makan permen, makan karet apa. Jadi akhirnya nanti bisa balik secara otomatis juga ya dok sebenarnya. Nanti tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Sama. Iya. Jadi makanya ada yang bilang, ada yang begitu turun udah baik-baik saja, ada yang sampai sehari semalam masih tetap sampai keesokan harinya. Gitu. Terus dokter, kalau tadi dokter sempat bilang kan kalau lagi flu terus naik gunung, ternyata ini sampai mereka seperti nggak bisa nafas katanya ya dok. Apakah benar ini juga ada hubungannya dengan pendengaran dokter? Pada waktu naik. Iya, mungkin yang tadi dimaksudkan
kondisinya dia alergi terhadap dingin katanya dok. Kemudian naik gunung jadi telinga udah nggak bunyi, terus kemudian tambah nggak bisa nafas rasanya gitu dok. Oh ya, kemungkinan kalau dia ada riwayat dingin ya bisa saja ada peradangan di dalam hidung kita yang komplikasinya nanti bisa berdampak pada gangguan telinga. Begitu. Iya, jadi kalau seperti ini ya mungkin langkahnya gimana dokter? Ya, langkahnya kalau memang pada waktu dia sudah selesai ya, kalau memang tidak kembali, saya sarankan segera berobat aja untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Oke, baik. Ya, dokter ini boleh saya sampaikan lagi ya. Ini ada yang tanya, bagaimana dokter kalau misalkan tiba-tiba di telinga kita kemasukan hewan. Ini kayak serangga itu kecil tapi terasa nggak nyaman. Nah ini biasanya dikasih cairan minyak-minyak gitu dimasukin. Sebenarnya boleh nggak sih dokter? Ya, sebetulnya memang ini apalagi pada waktu musim hujan sering banyak itu telinga kemasukan hewan itu pertama kayak di pohon itu ya. Iya, ya mirip-mirip ya serangga-seranggaan gitu ya dok ya. Kemudian yang kedua laron ya. Dan laron yang ketiga kalau yang sering tidur di bawah itu misalnya kecoa Besar. atau semut. Yang paling simpel Semut ini biasanya dok ya. Kalau ada binatang masuk ke dalam telinga, yang pertama binatangnya harus mati dulu. Orang-orang itu ya dok. Iya betul, orang-orang di pohon-pohon itu harus mati dulu. Ya paling mudah ya pakai air hangat ya. Masih pakai hangat. Dan mungkin kalau semut mungkin lebih mudah karena kecil. Iya. Kalau kayak yang Orang-orang tuh agak besar kayaknya dok. kecoa, iya, besar memang harus dikeluarkan ya. Segera pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Karena yang pertama adalah resiko infeksi juga. Kalau lama tidak diambil, misalnya sudah 1 mingguan, lebih dari 3 hari, 1 mingguan, maka akan timbul infeksi namanya otitis eksterna. Karena kan benda asing kulit-kulit di saluran telinga jadi terinfeksi keluar cairan dan bergaul. Bahaya juga ya dok ya. Ya makanya kadang kita ini berpikirnya kalau tidak ada kotoran, tidak ada kotoran itu lebih enak. Merasa lega gitu ya. Padahal kotoran ini sebagai benteng juga. Kalau ada binatang, telinga kita bersih, langsung los gitu ya dok. Ada semen sedikit aja maka dia akan terhambat di situ ya dok ya. Iya ya. Ada plus minusnya ya. Iya memang sudah Allah ciptakan begitu ya dokter ya. Iya. Karena ini binatang ini kan tajam ya. Makanya waktu mengeluarkan itu pun kalau dikeluarkan langsung sakit. Orangnya sakit, makanya biasanya ngambilnya itu diambil dulu kakinya ya. Satu-satu gitu ya dok? Satu-satu. Ya ampun. Di dalam. Nanti dia karena kan tajam dia. Ngerong ke dalam biasanya ya dok ya? Dalam dia sampai melukai gendang telinga ya, walaupun tidak sampai gendang telinganya lubang, tapi dia tetap melukai. Pasiennya biasanya kesakitan sekali. Yang macam kayak kecoa, kayak apa namanya orang-orang itu sakit. Tapi kalau biasanya semua masih di dalam awalnya aja sakit. Iya, udah mati kali ya dok ya. Baik, dilanjutkan lagi, Dokter Betty, saya tahu nih orangnya katanya nih. Terus kemudian salam dokter, mau menanyakan kalau telinga kita sering berdenging, itu sebenarnya kenapa ya dok? Ya kalau orang zaman dulu bilangnya itu ada riwayat, ada artinya katanya dok. Tapi kalau sekarang kan jadi takut kalau dari sisi kesehatan berdenging itu biasanya kenapa?
berdenging ini kan suatu gejala ya, sebetulnya bukan penyakit ya. Dengan kita berdenging maka gangguannya itu banyak sekali, luas. Alarm maksudnya dokter? Iya, seperti gejala tanda. Misalnya telinga kita terdiri dari 3 bagian, telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Kita lihat dulu di telinga luar. Oh, ternyata telinga luarnya bersih, tidak ada infeksi, kemudian tidak ada benda asing atau tidak ada kotoran telinga. Kemungkinan ini tinggal kita singkirkan yang telinga luarnya. Kemungkinan di telinga tengah atau telinga dalamnya. Dilihat lagi di telinga tengahnya. Oh, ternyata ini tidak ada masalah, tidak ada infeksi. Nah, kemungkinan ini nanti di telinga dalamnya. Kita lihat lagi di telinga dalamnya. Orangnya faktor resikonya apa? Ya. Jadi sebenarnya detail juga ya dokter ya? Detail, iya, karena tidak sesimpel itu. Iya. Saya sudah pergi bolak-balik ke dokter, tapi telinga saya berdenging, nggak bisa seperti itu karena luas penyebabnya. Mulai dari telinganya sendiri ada suatu infeksi atau kelainan atau riwayatnya, misalnya pasien yang ada stroke, ya, kemudian diabetes, ya, kemudian ada hipertensi atau penggunaan obat-obat yang berpotensi menimbulkan gangguan pendengaran. Itu juga bisa menyebabkan telinga berdenging. Oke. Jadi sangat sulit memutuskan. Iya, karena harus diperiksa langsung ya dokter ya. Misalnya kita obat-obatan tertentu, tapi itu obat-obatan yang penting untuk keselamatan pengobatannya, tidak mungkin menggantikan. Makanya dari itu yang lebih sering pada kasus ya telinga berdenging yang sangat mengganggu sekali ya Mbak Yola, selain obat-obatan, tentu saja kita selalu berikan komunikasi, informasi, edukasi yang baik kepada pasien bagaimana untuk menanggulangi seperti ini. Jadi memang tidak simpel karena kasus telinga berdenging banyak juga di masyarakat dan penyebabnya juga luas banyak. Jadi tidak bisa kita langsung ini hilang. Tidak bisa seperti itu. Dan ada juga beberapa tindakan yang memang memerlukan tindakan operatif lebih lanjut. Oke, ya. Jadi nggak bisa cuma sekedar disampaikan ya, dokter mesti meriksa lebih detail juga ya. Kemungkinannya gimana? Makanya telinga luar aman, nggak ada sakit, nggak ada cairan. Telinga tengah, oh kemudian saya ada sakit dok, misalnya saya ada punya hipertensi, saya minum obatnya banyak, saya punya kencing manis, kemungkinan tidak bisa karena penyakitnya sendiri menyebabkan gangguan aliran darah yang di dalam telinga juga, sehingga berpengaruh juga terhadap gangguan pendengaran. Oke, ya. Semoga ini mungkin kalau tetap nggak nyaman, memang sebaiknya ke poli aja ya dokter ya. Jadi biar nanti tahu dan nggak sampai parah itu lebih baik ya dok ya. Daripada udah datang udah nggak denger apa-apa, itu kan parah sudah ya dok. Yang penting pada waktu kita kalau ada keluhan ya gangguan pendengaran, makin cepat ditangani maka resiko yang lebih jelek lagi bisa dicegah. Kalau sudah beda lagi kalau kasusnya sudah lama, keluhannya sudah bertahun-tahun, kemudian baru memeriksakan diri sekarang akan lebih sulit ditangani. Iya, jadi prosesnya jadi lebih lama ya dokter. Baik, dokter Betty, ini yang berikutnya ada lagi yang menanyakan, boleh nggak sih dokter kita pakai obat tetes yang dijual secara bebas untuk obat tetes telinga, terutama ketika merasa bahwa telinganya nyeri atau sakit dan langsung sampai terasa ke pusing atau sakit kepala. Nah ini yang perlu dipahami juga ya oleh masyarakat, bahwa tidak semua kasus penyakit telinga obatnya adalah tetes. Salah kaprah jadi ya dokter ya. Perlu ditekankan karena sakit telinga itu macamnya banyak dan tidak semua pun penyakit itu pakai obat tetes. Malah ada yang diberikan obat tetes lebih berbahaya. Obat tetes yang ada selama ini di masyarakat itu yang sering adalah satu yang isinya
antibiotik. Kemudian yang kedua adalah yang seperti isinya adalah penghancur kotoran. Nah, pemakaian obat tetes telinga dalam jangka waktu panjang, ya, kemudian terutama ada isinya antibiotik dan jenis anti radang steroid, ya, bisa menimbulkan komplikasi pertama dari bisa tumbuh jamur, jadi mulai lebih hipersensitif, ya, mulai lebih mudah menimbulkan penyakit jamur pada telinga kita, lebih sakit. Malah nggak enak ya dok. Hitam-hitam ya. Jamur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya gendang telinga pada orangnya ini adalah lubang, ya. Kemudian diberikan obat tetes yang sifatnya ototoksik, menimbulkan gangguan pendengaran mata, harusnya yang telinganya pendengarannya malah jadi kurang, malah rusak di telinga karena efek obatnya. Jadi malah kita nggak tahu dampaknya ya dokter ya setelah. Makanya ya, tidak semua telinga sakit obatnya tetes, makanya dilihat dulu. Kalau memang diperlukan obat tetes, misalnya mengeluarkan kotoran ya, itu ya pakai yang untuk melunakkan kotorannya ada, tapi bukan tetes antibiotik. Ini Karena beda-beda obat tetes itu ya dokter ya. macamnya banyak, tujuannya juga tentu saja berbeda. Iya, jadi nggak bisa seenaknya juga kita pakai gitu ya dokter. Jadi Waduh. harus bijaksana. Ini jadi banyak referensi ilmu yang kita dapat ya pagi ini berkaitan dengan bagaimana cara kita peduli dengan diri kita sendiri yang urusan pendengaran ini. Terus dokter, kalau ini kan tenggorokan misalkan sakit, kadang-kadang kenapa tembusnya sampai ke telinga ya dok? Ada hubungannya kah gitu? Ini ya Pak Hen, oke. Ilmunya namanya THTKL. Oh iya. Ya bener ada sambungannya ya. THTKL, nggak mungkin T-nya dihilangkan. Telinga, Iya. hidung, tenggorok. Jadi pada kasus-kasus kita misalnya ya sakit tenggorok ya, ada namanya rinitis, tonsillitis, amandel kalau orang tonsillitis, amandel. Kemudian ada namanya kalau di hidung rinitis. Rinitis akut ya, misalnya flu biasa, kemudian demam, ada rinitis alergi. Apa komplikasinya? Telinga, ya itu kembali lagi telinga, hidung, tenggorok adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mekanisme pertahanan tubuh kita itu ada pada sel-sel di dalam hidung kita itu sebagai barrier mekanisme, ada sistem imun di situ kita daya tahan tubuh kita kuat, maka kalau ada infeksi bisa melawan. Tetapi kalau daya tahan kita lemah, kemudian sifatnya kumannya ya kuat, maka dia akan mampu menembus sel-sel itu yang harusnya sampai di hidung saja, dia sampai ke Kemana-mana jadi dok? telinga. Oh iya. Telinga steril. Tidak boleh ada kuman bakteri. Akhirnya nyambung juga ya dok ya? Akhirnya mekanismenya terlewati. Kenapa? Makanya dari itu ketika kita sakit salah satu di hidung atau tenggorok, mekanisme pertahanan kita tidak kuat, maka dia akan memberikan komplikasi ke telinga. Mekanisme perlawanan pertahanannya dilewati gitu. Iya, jadi masuk itu ya dok, tembus kemana-mana. Iya, tadi dokter bilang saya setuju banget, T-nya nggak bisa dihilangin. Semuanya harus ada, lucu deh dokter nih. Iya, lanjut lagi nanti ya.
Baik, Mitra Surakarta, ini buat yang sudah WA, terima kasih di 081 336 460.000. Masih bersama Dr. Betty Arianti, SPT HTKL dari Rumah Sakit Umum di Saleh Probolinggo. Jadi masih ada waktu, kita break dulu. Saya coba kasih satu single dulu, Mitra Surakarta. Nanti kita tambahkan lagi informasi yang sangat menarik di pagi ini dan juga bisa menjadi referensi kita untuk lebih peduli dengan diri sendiri tentang pendengaran ya. Oke, saya coba break dulu dengan satu lagu, nanti dilanjut lagi.
yang tanya, kalau misalnya dok, kita punya anak bayi yang baru lahir, terus kemudian ada acara semacam hajatan dengan suara yang bukan hanya bising, tetapi juga terlalu menggelegar. Bagaimana caranya agar, apakah ini juga berpengaruh terhadap pendengaran anak bayi, katanya begitu dokter. Ya, silakan dokter Betty bisa direspon. Ya, tentu saja kalau ada suara ya, misalnya yang sering itu waktu kondangan ya, audionya menggelegar gitu ya, dem-dem, tentu saja efeknya ke gangguan telinga juga pada akhirnya. Kalau suaranya itu melebihi dari ambang batas ya, ambang batas suara yang diterima oleh telinga kita, maka pada waktu jangka pendek bisa menyebabkan gangguan pendengaran langsung ada ya. Apalagi kalau bayi ya, bayinya nggak bisa mengeluh ya, dia nangis ya, makanya rewel aja kali ya. Iya, rewel. Makanya kita juga harus bijaksana ya pada waktu mengajak bayi atau anak-anak kita mau pergi kemana. Kalau itu beresiko mengganggu kesehatan bayinya ya, saya rasa tidak perlulah diajak, apalagi masih bayi ya. Jangankan yang bayi ya, yang dewasa juga rasa sakit ya, langsung sakit berdenging ya. Gitu. Terus kemudian ini ada lagi, dokter, kalau misalkan kita berenang, apa saja yang harus kita lakukan supaya tidak mengalami permasalahan pendengaran, dokter? Karena kan kadang anak-anak ini yang seperti anak-anak TK ataupun yang masih usia 3 tahunan ini, biasanya mereka suka banget kalau untuk berenang. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai ibu nih? Kiatnya yang pertama, pada waktu anak kita akan berenang, pastikan anak kita dalam keadaan sehat dulu ya. Tidak ada batuk, pilek, demam. Karena kalau ada kelainan tersebut pada waktu kita berenang jadi pencetus untuk komplikasi ke telinga ya, misalnya nanti telinganya jadi sakit atau keluar cairan ya nanti, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teknik berenangnya ya, itu nanti kalau didampingi oleh guru-guru renang pasti sudah diberikan edukasi ya, bagaimana berenang, tidak boleh begini ya langsung. Misalnya anak-anak itu ada yang loncat langsung dari atas ke bawah ya, betul. Ada perubahan tekanan mendadak, gendang telinganya juga bisa pecah ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, misalnya kalau ada kotoran, serumen di dalam telinga, kalau kotorannya penuh, maka pada waktu kita berenang, airnya kan masuk terperangkap ke dalam kotoran telinga, biasanya anak pendengarannya juga jadi kurang. Dan gejalanya biasanya bilangnya, rasanya seperti kemasukan air. Iya betul. Nah, itu. Tapi ternyata bukan itu ya dok? Ya bisa juga karena kotoran telinga ya, yang airnya penuh ya, di kotorannya makin penuh, atau yang kedua memang ada infeksi telinga begitu. Tapi rasanya emang kayak gitu ya, mesti keluarnya anak-anak dia. Iya. Jadi salah paham juga nih kadang mamanya. Terus ada penyakit ya, namanya penyakit orang yang hobi berenang ya, identik dengan orang yang berenang, namanya otitis eksterna, itu infeksi telinga luar ya. Namanya kondisi di air kan untuk bersama kotor ya, jadi resiko untuk menjadi infeksi di telinga lebih banyak juga begitu. Gitu. Aduh, ini banyak banget ya tipsnya yang kita dapat nih dari dokter Betty. Nah dokter, kalau yang berikutnya, ini anak-anak sekarang ini suka sekali dengerin HP lewat earphone. Nah terus kemudian biasanya nggak copot-copot katanya gitu dokter ini. Sering gitu, lama banget. Ini saya khawatir juga dokter, anak-anak sekarang kan kayaknya kalau udah di dalam kamar
terus Iya. kemudian HP-nya pakai headset, aduh nggak dengar apa-apa. Ini Iya, kalau betul. lama-lama kan jadi takut dokter. Ya, ini yang perlu dipahami juga karena pemakaian headset ini juga bisa mengganggu kesehatan telinga juga. Makanya ada tips ya, gimana headset ini aman buat kita. Yang pertama adalah pembatasan penggunaannya. Tidak perlu digunakan sehari-hari sepanjang waktu mendengarkan musik ya. Kadang Ya. telepon juga gitu dokter Iya. ya. Gunakan saja pada waktu kita bekerja ya, misalnya ada kuliah yang online masih dalam batas aman ya. Iya, normal. Iya, dalam batas normal. Kenapa? Karena headset itu juga kan mengganggu mekanisme pengeluaran serumen juga. Serumennya kotoran telinga bisa, harusnya mekanisme normal dia keluar malah jadi tambah masuk. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, penggunaan headset ini kan langsung menggetarkan gendang telinga ya, secara langsung ya. Jadi relatif dia nanti gangguannya juga permanen, gangguan pendengarannya seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua juga memberikan edukasi kepada anak-anak, headset ya jangan digunakan sepanjang hari, sepanjang waktu ya. Karena kalau telinga kita ini kan nggak pernah tidur Mbak Yuli ya. Iya. Nggak istirahat Telinga ya, dokter. kita ini kerjanya 24 jam. Nggak ada istirahat. Makanya waktu kita tidur kita kaget kalau dengar suara keras. Nah, Iya, betul. sama. Bayangkan kalau headset kita pakai, kita tidur ya misalnya malam dari jam 10 sampai pagi nanti jam 5. Kerja terus ya. Dan langsung dia bunyi ini langsung menggetarkan yang di gendang telinga, resikonya lebih berbahaya, gangguan pendengaran permanen seperti itu. Aduh, iya betul sekali ya dokter ya. Ya. Telinga nggak pernah tidur. Iya deh. Aduh, kita ngobrol hampir 1 jam loh dokter. Ternyata banyak sekali sudah ilmu yang kita dapetin pada hari ini. Jadi bertepatan dengan Hari Pendengaran Sedunia. Mungkin sebagai closing dokter, Ya. dan sebagai apa ya, edukasi yang sudah disampaikan tadi, biar sama-sama tetap diingat nih. Silakan dokter. Oke. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati tentu saja. Yang perlu kita jaga dari kesehatan telinga adalah yang bisa kita mulai. Yang pertama adalah misalnya ibu hamil rutin pemeriksaan teratur ya, supaya mencegah kecacatan yang permanen pada janin, gangguan bawaan seperti tuli ya. Kemudian yang kedua, simple juga, bayi minum ASI ya, minum dalam botol dikurangi supaya menurunkan resiko infeksi saluran nafas yang berdampak pada infeksi telinga tengah ya. Kalau minum ASI juga daya tahan tubuhnya kuat ya, melatih otot rahang pada bayi sehingga otot-otot di saluran telinga juga terlatih ya. Kemudian yang ketiga tentu saja menjaga kebersihan telinga ya. Kemudian pembatasan penggunaan headset ya. Yang kelima bisa perlindungan ya, suara bising yang bekerja di suara mesin bisa pakai alat pelindung ya. Nah, kemudian yang keenam tidak meminum obat secara sembarangan ya, tanpa konsultasi ke dokter, semua diobat nanti juga ada gangguan pendengaran. Kemudian yang terakhir ya, pemeriksaan rutin berkala ya, secara kalau memang normal misalnya hanya kotoran telinga bisa dilakukan setiap 6 bulan seperti itu. Kayaknya kalau pemeriksaan berkala ini kalau nggak ada gangguan kayaknya Iya. jadi nggak terlalu peduli ya dokter ya. Padahal ini sangat penting sekali untuk menjaga dan menyayangi telinga dan pendengaran kita sendiri betul, biar Mbak tetap Yuli. sehat Iya. ya dokter. Oke. Baik, terima kasih ya Dokter Betty Arianti, spesialis THTKL yang dari Rumah Sakit Umum BR Saleh Probolinggo yang sudah ikut memberikan edukasi pada pagi hari ini dalam program Klinik Udara. Semoga bermanfaat untuk seluruh pendengar suara kota Amin ya dimanapun Rabbal berada. Alamin, ya. Selamat menjalankan aktivitas kembali ya dokter. Iya, terima kasih Mbak Yuli. Kalau mau ketemu dokter berarti di Poli Di THT. ya, Pasti Rumah ada deh. Sakit Umum Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Baik, terima kasih Dokter Betty atas kehadirannya.
sekaligus Mitra Suara Kota mengakhiri jumpa kita dalam program Klinik Udara edisi hari ini, Jumat 1 Maret 2024. Saya Yudi Suara Kota pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi